Charcot 21, on écoute. Recherche Charcot 21, on y va. Knight, tu lui demandes sa mission. Moi je demande instruction. On vous demande de me suivre. Attends, il m'a fait un bras d'honneur, l'enfoiré. Recule, j'ai perdu. Il m'éclaire. Ah, Knight, je l'ai en visée, je te couvre. Recule, il bluffe pas là. Il shoot. Pour Charcot 21, demande autorisation, ouverture du feu. Stand-by. Les lignes de Charcot 21, j'engage. Et de pas là, tranquille, sans effort. Et après, toi, tu... Ils sont jamais libres. Il est libre, rarement belle. Faites pas d'erreur. 2 fois en 2 jours, ça fait le meilleur. Je reconnais là le capitaine Antoine Marcelli. L'armée de guerre australienne. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sky Fighter, atau yang dalam bahasa Perancisnya adalah Les Chevaliers du Ciel. Film yang diproduksi oleh Mandarin Films dan bergenre action ini rilis perdana di November 2005. Film yang disutradarai oleh Gerard Piret dan dibintangi oleh Benoit Magimel, Clovis Cornillac, dan Geraldine Palhas dan pemain lainnya. Film ini bercerita mengenai sebuah pesawat tempur canggih terbaru yang dimiliki Perancis, Mirage 2000, yang akan dicuri oleh sekelompok teroris yang telah menyusup ke dalam angkatan udara Perancis. Namun rencana tersebut berhasil diketahui oleh seorang pilot senior di angkatan udara Perancis dan berupaya menghentikan rencana jahat tersebut. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan sebuah acara perhelatan besar air show atau pameran dirgantara di Bandara Vanborough, Prancis. Di sana terlihat dipamerkan banyak pesawat dan helikopter keluaran terbaru yang sedang melakukan terbang show off di depan para pengunjung dan calon pembeli mereka yang datang dari beberapa negara untuk menyaksikan demo kendaraan udara terbesar di Prancis ini. Namun di sebuah tempat di bandara tiba-tiba saja terjadi sebuah penculikan dan pembunuhan yang setelahnya barulah diketahui kalau pria yang diculik dan dibunuh di dalam mobil van tersebut adalah seorang pilot demo yang akan menerbangkan pesawat tempur canggih terbaru buatan Dassault Prancis, yaitu Mirage 2000. Mirage 2000 yang akan terbang dalam kondisi tangki bahan bakar penuh dan dengan persenjataan lengkap itu pun segera mengudara dengan seorang pilot gadungan yang membajak secara diam-diam pesawat tersebut. Mirage 2000 yang telah dibajak itu pun segera pergi menjauh setelah beberapa saat melakukan manuver akrobat udara di atas bandara tersebut. Pihak panitia yang kebingungan dan baru menyadari kalau ada yang tidak beres dengan pilot yang menerbangkan Mirage 2000 tersebut segera menghubunginya via radio, tetapi panggilan radio dari operator menara pengawas tidak mendapat respon sama sekali dari kokpit Mirage 2000. Pesawat tempur tersebut justru semakin di luar jangkauan dari jangkauan menara pengawas, dan untuk menghindari tangkapan radar dari darat, Mirage 2000 yang telah dicuri itu terbang mengekor
di bawah pesawat penumpang yang melintas. Pihak Dassault yang panik karena pesawat canggih terbaru ciptaannya telah dicuri segera menghubungi Angkatan Udara Prancis guna meminta bantuan untuk segera mencari dan mencegat pesawat Mirage-nya sebelum keluar dari batas langit Prancis. Dan di saat itu dua pilot tempur militer Prancis, Walken dan Fahrenheit yang sedang melakukan latihan segera diminta markas mereka untuk terbang ke lokasi terakhir Mirage 2000 tertangkap radar. Mereka diperintahkan untuk melakukan pencarian dan pencegatan terhadap pesawat tempur tersebut. Setiba di lokasi tanpa membutuhkan waktu lama, Walken dan Fahrenheit berhasil menemukan pesawat Mirage 2000 yang bersembunyi di bawah pesawat penumpang. Mereka pun segera mendekat ke Mirage 2000 untuk mengintercept Mirage 2000 agar tidak bisa melarikan diri. Namun di saat Fahrenheit meminta identifikasi dari pilot gadungan tersebut, pilot tersebut justru melakukan manuver menghindar dan menantang Fahrenheit untuk mengejarnya. Karena kesal, Fahrenheit pun segera mengejar pilot gadungan tersebut. Namun karena perbedaan kecanggihan dari masing-masing pesawat tempur tersebut, Fahrenheit pun berhasil dipecundangi oleh pilot gadungan tersebut. Fahrenheit yang terus diburu oleh Mirage 2000 dari belakang segera dikunci sasaran oleh Mirage 2000 tersebut. Walken yang terus membuntuti Mirage 2000 dari belakang dan melihat rekannya telah dikunci sasaran oleh Mirage 2000 segera meminta izin dari pusat untuk dapat melepaskan tembakan peringatan. Namun permintaan Walken ditolak oleh pusat dan pusat justru menurunkan perintah yang membingungkan, yaitu meminta Walken dan Fahrenheit untuk membatalkan pengejaran mereka. Kesal dengan ketidakjelasan pusat, Walken pun segera mematikan komunikasi dengan pusat dan segera membidik Mirage 2000 tersebut yang telah mengunci Fahrenheit dan akan melepaskan misil peluncurnya ke pesawat Fahrenheit. Beruntung Walken yang terkenal sebagai seorang pilot handal dan memiliki jam terbang tinggi ini berhasil lebih dulu melepaskan tembakan ke Mirage 2000 yang dengan seketika membuat pesawat canggih tersebut hancur berkeping-keping di udara. Kembalinya Walken dan Fahrenheit ke markas, mereka mendapatkan sambutan tidak menyenangkan dari Komite Penerbangan Prancis, yang di antara mereka terdapat Coste dari perwakilan Perdana Menteri langsung yang terlihat tidak senang dengan tindakan Walken dan Fahrenheit yang telah melanggar perintah dari Komando Angkatan Udara Prancis, dan akibatnya alat komunikasi dan penerbangan milik Walken dan Fahrenheit pun disita oleh komite sebagai barang bukti penyelidikan dan mereka akan dihadirkan dalam sidang tinggi militer Angkatan Udara Prancis. Le chef d'état-major va vous voir tous les deux. Dan di Mabes AU Prancis, Walken dan Fahrenheit menghadap langsung ke Kepala Kesatuan Angkatan Udara atau KSAU Prancis untuk menjalani pertemuan tertutup di dalam ruangan KSAU. Walken dan Fahrenheit diperkenalkan dengan Bertrand yang didampingi Coste, yang di sini baru diketahui kalau Coste dan Bertrand sedang melaksanakan misi khusus dari pusat langsung untuk menguji kesiapan militer Prancis dalam melindungi pesawat-pesawat tempur milik militer Prancis dari pembajakan teroris dengan melakukan sebuah simulasi rahasia. Dari pencurian Mirage 2000 tersebut adalah salah satu skenario bagian dari simulasi tersebut dan bukanlah kejadian sungguhan. Namun Walken yang bingung dengan penjelasan mereka dan yakin bahwa kejadian di udara yang dialami adalah asli, tetap membantah pendapat mereka karena Walken yakin melihat langsung pilot dari Mirage 2000 tersebut akan melepaskan misilnya ke Fahrenheit. Général, cet appareil a ouvert le feu sur mon équipier. Dan di Pangkalan Orange, di saat semua anggota personil melakukan latihan rutin, iPod yang menjadi wingman bagi Fahrenheit berhasil dikalahkan dalam latihan rutin mereka oleh dua pilot pertukaran, Cash dan Hedget. Fahrenheit yang memiliki pengalaman buruk saat bersama Cash dulu tampak tidak suka dengan perjumpaan kembali mereka.
Di sebuah kediaman mewah milik Partai Republik Prancis, terjadilah sebuah pertemuan rahasia antara Couste dan Bertrand dengan beberapa agen penjualan dan jenderal Australia yang akan melakukan pembelian Mirage 2000. Namun dengan sebuah syarat, pihak Prancis harus bersaing dengan pihak Amerika yang mengeluarkan F-16 tipe terbaru, dan kedua negara harus melakukan sebuah kompetisi rahasia yang disebut oleh jenderal Australia tersebut dengan nama Cannonball, sebuah kompetisi uji kecepatan dan ketahanan dalam melintasi beberapa negara. Pemenangnya akan jadi pemasok utama jet tempur militer Australia. Couste awalnya marah dengan keputusan sepihak Bertrand yang menyetujui ikut di kompetisi tersebut tanpa melakukan pembicaraan dengan pusat. Namun, Couste melunak setelah mendengar alasan Bertrand yang mengatasnamakan kelangsungan Dassault dan karyawannya yang terancam bangkrut karena selalu gagal dalam mendapatkan sebuah proyek. Dan kembali di Pangkalan Orange, Walken dan Fahrenheit terus melakukan simulasi ulang kejadian saat Walken menembak jatuh Mirage tersebut untuk mencari bukti bahwa mereka tidak bersalah. Tetapi upaya pencarian mereka masih belum membuahkan hasil. Walken masih sangat yakin kalau si pilot demo Kapten Bart memang akan menembak jatuh Fahrenheit saat itu. Dan di MRS, markas divisi khusus militer Prancis, Couste dan Bertrand yang melakukan penyelidikan mendalam soal penembakan Walken berhasil menemukan sebuah fakta baru, di mana melalui kamera pengawas yang tertempel di badan pesawat yang Walken tumpangi saat itu, terlihat jelas kalau Kapten Bart memang akan menembak jatuh Fahrenheit tepat sesaat sebelum Walken berhasil menjatuhkan pesawat Mirage tersebut, yang para ahli dari MRS menyebutnya tembakan pelucutan musuh. Et voilà, il s'est pas trompé. Bart a bien tiré sur Valois, et on connaît personne capable de faire ça. Setelah mendengar hasil laporan tersebut dari para ahli di MRS yang menyelidiki kasus Walken, Bertrand hanya bisa terdiam mendengar hasilnya. Dia tidak percaya dengan hasil laporan para ahli tersebut yang menyatakan Bart lah yang bersalah. Sedang Couste mulai menaruh kecurigaan dengan pilot demo Bart. Couste mencurigai kalau pilot yang membawa Mirage 2000 tersebut sebenarnya bukanlah Kapten Bart. Mendengar pendapat Couste, Bertrand tiba-tiba saja terlihat canggung. Dan di malam hari, Couste mendatangi tempat tinggal Bertrand untuk meminta pendapatnya mengenai hasil temuan terbaru. Fakta kalau Kapten Bart memang tidak pernah terlihat menaiki pesawat Mirage 2000, yang berarti pilot yang ditembak Walken adalah orang lain. Tetapi jawaban Bertrand justru membuat terkejut Couste. Dia berencana mengedit video asli kamera pesawat Walken. Bertrand beralasan melakukan hal tersebut agar Walken bisa bergabung dengan timnya untuk ikut di kompetisi Cannonball. Couste yang mulai tertarik dengan Walken mendatangi tempat tinggal Walken untuk membujuknya agar mengikuti kompetisi Cannonball, yang bila dia ikut serta maka karir Walken di AU Prancis dapat diselamatkan. Dan karena Couste terus membujuknya, Walken pun meminta Couste untuk datang besok ke Pangkalan Orange. Di Pangkalan Orange, rupanya Walken mengajak terbang Couste dengan pesawat latih. Awalnya Walken mengajak Couste melihat keindahan alam Perancis dari atas pesawat tersebut. Namun setelah itu tiba-tiba saja datang Fahrenheit dengan pesawat tempurnya dan segera mengekor dengan agresif di pesawat yang ditumpangi Couste, yang membuat Couste teriak ketakutan dan meminta Walken turun. Rupanya ini adalah rencana Walken untuk Couste dengan mensimulasikan kejadian ulang saat Fahrenheit diburu pesawat Mirage 2000 tersebut. Namun setelah itu Couste membuka sebuah rahasia kepada Walken kalau selama ini dia sedang menyelidiki kasus penting dan rahasia, di mana dicurigai teroris mulai masuk menyusup ke sektor-sektor penting militer Perancis, yang salah satunya pilot yang Walken tembak jatuh tersebut. J'ai une mission. Personne sauf à vous. Voilà, j'étais venue pour vous dire ça. Maintenant, bienvenue dans la vie civile.
Dan setelah sidang militer untuk Walken selesai, akhirnya Walken dipecat dari Angkatan Udara Perancis. Koste yang berusaha menolong pun tidak berbuah apa-apa. Walken sangat terpukul dengan keputusan majelis tertinggi militer tersebut, dan Fahrenheit yang telah mengetahui rekannya tersebut telah dipecat, ikut melakukan hal yang sama sebagai bentuk rasa solidaritasnya. Dan setelah itu, mereka berdua bekerja sebagai pilot sipil yang membawa banner iklan. Fahrenheit yang masih tak terima dengan apa yang menimpa mereka diam-diam menghubungi Koste agar mau datang membujuk rekannya, Walken, untuk mau ikut kompetisi cannonball sebelum terlambat, dan Koste pun berhasil meyakinkan Walken untuk ikut cannonball. Dan setelah itu di MRS persiapan matang direncanakan oleh Dassault Team. Di saat itu juga Bertrand memperkenalkan pilot tandem untuk Walken dan Fahrenheit. Mereka adalah Cash dan iPod. Walken dan Fahrenheit cukup terkejut dengan yang dipilih mereka. Dan di malam hari 3 pesawat Mirage 2000 lepas landas dari hanggar MRS. Menjelang pagi hari, mereka sudah memasuki pesisir Libya, dan pada siang harinya tim memasuki wilayah Afrika Timur, meninggalkan tim Amerika yang memiliki kendala dengan bahan bakar mereka. Namun saat menuju ke pengisian bahan bakar udara, masalah terjadi karena rupanya pesawat tangki yang akan mengudara telah dibajak oleh orang tak dikenal, yang akibatnya tim Dassault harus mencari tempat mendarat darurat di sebuah bandara yang tak dikenal di Afrika. Dan saat ban-ban pesawat baru menyentuh landasan, mereka telah disambut oleh sekelompok separatis bersenjata yang menunggu di ujung landasan. T'as raison. Tim pun segera ditangkap oleh kelompok separatis tersebut, dan saat mereka akan dibawa, terjadi perlawanan dari tim Dassault karena kelompok separatis tersebut memisahkan Cash dari tim Dassault dengan paksa, yang mengakibatkan iPod tewas tertembak oleh sekelompok separatis tersebut. Namun sebelum Walken ditangkap, Walken sempat menekan sebuah tombol rahasia di bawah pesawatnya. Masing-masing pesawat diangkut oleh kelompok separatis ke tempat-tempat yang berbeda, dan saat itu rupanya Walken memiliki sebuah rencana untuk meloloskan diri dari kelompok separatis tersebut. Dan benar saja, tidak lama Walken didatangi salah satu anggota separatis yang membawa Walken karena pesawatnya tidak dapat dihidupkan. Rupanya itulah fungsi tombol rahasia yang sebelumnya Walken nonaktifkan. Setelah diaktifkan kembali oleh Walken pun diminta untuk menguji pesawat tersebut didampingi oleh seorang pilot musuh. Dan saat Walken bermanuver mendekat ke hanggar musuh, Walken segera menambah kecepatan pesawatnya yang mengakibatkan ledakan udara di sekitarnya, karena saat itu kecepatan pesawat memasuki ke kecepatan supersonik. Setelah itu, Walken melempar pilot musuh tersebut melalui kursi pelontarnya, dan Fahrenheit yang berhasil meloloskan diri segera menghampiri Walken di landasan, dan mereka segera lepas landas dengan pesawat yang berhasil mereka rebut, dan segera menghancurkan hanggar musuh, yang di sana masih tersisa satu pesawat Mirage yang masih dikuasai musuh. Dan setelah itu, Walken dan Fahrenheit berhasil kembali dengan selamat ke markas mereka. Koste yang menemui Walken dan Fahrenheit memperlihatkan foto-foto citra satelit di tempat mereka ditahan. Di sana terlihat hanya satu bangkai pesawat Mirage saja yang telah hancur, dan satu lagi hilang tak diketahui jejaknya. Begitu pula dengan Cash yang belum diketemukan. Dan hari perayaan kemerdekaan Perancis pun tiba, dibarengi dengan pertemuan pemimpin-pemimpin tinggi negara Uni Eropa.
Militer Perancis pun melakukan penjagaan ketat pada hari penting itu, baik dari darat dan udara, guna untuk menghadang serangan dari Mirage 2000 yang telah dicuri tersebut. Namun Walken dan Fahrenheit yang berada di rumah segera menyadari kalau Mirage curian tersebut tidak menyerang dari luar, melainkan telah berada di dalam Perancis dan akan membaur dengan pesawat-pesawat militer Perancis yang akan melakukan parade. Mereka pun segera terbang untuk melakukan pencarian pesawat Mirage 2000 tersebut. Saat pesawat tersebut berhasil ditemukan, betapa terkejutnya Walken dan Fahrenheit kalau pilot dari Mirage 2000 curian tersebut adalah Cash yang selama ini hilang. Dan dogfight pun terjadi antara pesawat Walken dan Cash. Walken pun berhasil menggagalkan rencana Cash yang berencana melepaskan tangki bahan bakarnya tepat di tengah-tengah perayaan tersebut. Namun Cash berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum pesawatnya ditembak jatuh oleh Walken. Mirage 2000 de Charcot 21, posez-vous immédiatement. J'engage. Viens en support. Fais pas ça, Estelle. Fais pas ça. Y'a plus d'Estelle, dégage. Charcot 22, ordre priorité Alpha. Abattez immédiatement l'appareil. Dan di akhir film baru diketahui siapa saja yang terlibat, dan mereka yang terlibat pun mati secara mengenaskan. Kematian para orang dalam tersebut bertujuan agar dalang dari penyerangan tersebut tidak pernah diketahui. Dan di akhir film, dalang dibalik penyerangan Mirage 2000 yang seorang saudagar kaya berdarah Arab melakukan pertemuan dengan Cash. Dan film pun berakhir di sini.